Penuh kesombongan. Masyarakat Malaysia mengklaim timnas Indonesia U19 akan jadi korban berikutnya Malaysia dalam Piala AFF U19 2024. Apa alasan mengejutkan yang membuat mereka begitu sesumbar? Skandal besar di semifinal. Terang-terangan pelatih Malaysia merasa dirugikan hadapi timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Temukan fakta-fakta mengejutkan di balik klaim ini. Mengungkap rahasia. Di balik Kadek Arel sering terlibat dalam serangan timnas Indonesia U19. Apakah ini semua karena instruksi dari pelatih? Temukan alasan sebenarnya di balik strategi menarik ini. Shin Tae-yong memicu spekulasi besar. Pemain timnas Indonesia bakal kumpul lagi pada 2 September. Kenapa pelatih menyebut semua harus dalam kondisi prima? Temukan alasan mengejutkan di balik pernyataan ini. Bikin heboh, Shin Tae-yong berikan janji mengejutkan setelah dapat Golden Visa dari Presiden Jokowi. Apa komitmen besar yang akan mengubah nasib timnas Indonesia? Temukan detail janji yang bikin semua terkejut. Sensasional. Bintang Kroasia beri pujian menghebohkan untuk Martin Paes. Apa yang sebenarnya membuat Paes begitu istimewa bagi tim FC Dallas? Simak fakta-fakta mengejutkan di balik pujian ini. Ini baru top. Ramadan Sananta gemparkan Piala Presiden 2024 dengan ketajamannya. Apakah penampilan brilian ini akan membuat Shin Tae-yong memanggil kembali ke timnas Indonesia? Temukan fakta menarik dan spekulasi besar di balik ini. Guncang dunia sepak bola. Rekap uji coba bintang timnas Indonesia di Eropa, kenapa Nathan masih terjebak di bangku cadangan Swansea City? Sementara Rafael tiba-tiba menyita perhatian di tim senior. Temukan detailnya di sini. Kisah inspiratif. Bagaimana nenek jadi motivasi terbesar Maarten Paes untuk berjuang bela timnas Indonesia? Apa cerita emosional di balik tekadnya dan bagaimana ini bisa mengubah masa depan karirnya? Ini dia. Jens Raven mengungkap rahasia dan kejutan besar di balik gemilangnya timnas Indonesia U9 di Piala AFF. Siap hancurkan Malaysia U19 di semifinal. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Penuh kesombongan. Masyarakat Malaysia mengklaim timnas Indonesia U19 akan jadi korban berikutnya Malaysia dalam Piala AFF U19 2024. Apa alasan mengejutkan yang membuat mereka begitu sesumbar? Masyarakat Malaysia menyatakan bahwa timnas Indonesia U19 akan menjadi korban berikutnya dari timnas Malaysia di Piala AFF U19 2024. Pendapat ini banyak disampaikan oleh publik Malaysia di media sosial. Seperti diketahui, timnas Indonesia U19 akan menghadapi timnas Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam 27 Juli mendatang. Di media sosial ramai pembicaraan tentang prediksi laga semifinal antara timnas Indonesia U19 melawan timnas Malaysia U19. Banyak fans Malaysia yang mengatakan bahwa tim asuhan Indra Syafri akan menjadi korban berikutnya dari timnas Malaysia U19. Salah satu komentar datang dari unggahan foto di akun @theaseanball yang memposting hasil pertandingan antara Thailand dan Malaysia U19 yang berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat Harimau Malaya Muda menjadi juara grup C. Kasih paham Indon di semifinal, Niar Sapri out hehe, tulis salah satu akun penggemar Malaysia. Tanhiah Malaysia sebagai juara grup. Mangsa seterusnya adalah timnas Indonesia, ujar akun lain. Malaysia mencetak 1 gol menghadapi tim sekelas Thailand, sementara Konoha Indonesia kebobolan 2 gol melawan tim terburuk di kompetisi ini, Timor Leste, timpal akun lainnya. Timnas Indonesia U19 sebelumnya sudah memastikan diri melaju ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup A. Di babak 4 besar nanti, Garuda Muda akan menghadapi timnas Malaysia U19 yang baru saja lolos ke semifinal sebagai juara grup C.
Skandal besar di semifinal. Terang-terangan pelatih Malaysia merasa dirugikan hadapi timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Temukan fakta-fakta mengejutkan di balik klaim ini. Pelatih timnas Malaysia U19, Juan Torres Garrido, merasa dirugikan karena timnya harus menghadapi timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam, 27 Juli 2024. Timnas Malaysia U19 akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Kepastian ini didapat setelah Timnas Malaysia U19 menjadi juara grup C. Pada laga terakhir fase grup, Malaysia U19 berhasil menahan Thailand U19 dengan skor 1-1 pada Kamis sore kemarin. Pelatih asal Spanyol ini merasa dirugikan karena waktu istirahat timnya sangat singkat sebelum pertandingan semifinal. Skuad timnas Malaysia U19 hanya memiliki waktu istirahat 1 hari, sementara timnas Indonesia U19 memiliki 3 hari waktu istirahat. Sejujurnya, itu kerugian bagi kami karena hanya istirahat 1 hari. Dan mereka Indonesia punya waktu istirahat yang jauh lebih banyak. Dan itu keuntungan bagi mereka, kata Torres Garrido di Surabaya Kamis kemarin. Meskipun demikian, ia tetap menghormati format turnamen. Pelatih berusia 44 tahun ini menegaskan bahwa skuad Harimau Muda akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Tapi itulah turnamen, kami harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sesuai jadwal dan menghadapi Indonesia dengan cara yang terbaik, tegas Torres Garrido. Mengungkap rahasia. Di balik Kadek Arel sering terlibat dalam serangan timnas Indonesia U19. Apakah ini semua karena instruksi dari pelatih? Temukan alasan sebenarnya di balik strategi menarik ini. Bek tengah tim nasional Indonesia U19, Kadek Arel tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu lini serang Garuda Nusantara selama Piala AFF U19 2024. Kadek Arel mengungkapkan bahwa pelatih Indra Syafri memang memintanya untuk ikut menyerang. Kadek menjelaskan bahwa skuad Garuda Nusantara tidak hanya perlu kokoh dalam bertahan tetapi juga produktif dalam menyerang untuk meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Berkat kombinasi pertahanan yang kuat dan serangan yang agresif, Timnas Indonesia U19 hanya kebobolan 2 gol dalam 3 pertandingan fase grup Piala AFF U19 2024. Sementara mereka sudah mencetak 14 gol. Iya, itu ada instruksi khusus. Sebab kami pakai 3 back di belakang, kata Kadek Arel. Kadek Arel menunjukkan performa yang sangat produktif dalam Piala AFF U19 2024 dengan mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan di grup A. Pemain Bali United ini mengatakan bahwa dirinya hanya akan membantu serangan pada momen-momen tertentu karena tanggung jawab utamanya adalah menjaga lini pertahanan agar tidak kebobolan. Cuma kalau ada kesempatan maju untuk menyerang, saya bisa membantu serangan juga, jelas Kadek Arel. Timnas Indonesia U19 berhasil lolos ke semifinal sebagai juara grup A dengan 9 poin dan akan bertemu Malaysia U19. Shin Tae-yong memicu spekulasi besar. Pemain timnas Indonesia bakal kumpul lagi pada 2 September. Kenapa pelatih menyebut semua harus dalam kondisi prima? Temukan alasan mengejutkan di balik pernyataan ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sedang mempersiapkan timnya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berencana mengumpulkan skuad Garuda saat FIFA Matchday dimulai. Shin Tae-yong telah kembali ke Indonesia dan mendapatkan sambutan hangat termasuk Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Dengan Golden Visa, Coach Shin akan menikmati beberapa keuntungan seperti proses imigrasi yang cepat dan izin tinggal yang lebih lama. Setelah menerima Golden Visa, Coach Shin membagikan rencananya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ia berencana mengumpulkan timnya sesuai dengan kalender FIFA Matchday pada September 2024. Saat ini Coach Shin menghormati para pemain yang sedang berlatih dengan klub masing-masing. Seperti kita tahu, kami tidak bisa berkumpul atau mengadakan pemusatan latihan selain pada FIFA Matchday, kata Shin kepada media Kamis kemarin. Jadi kami akan berkumpul pada 2 September, sesuai dengan FIFA Matchday. Saat ini para pemain sedang berlatih di tim masing-masing dan kondisinya baik-baik saja, jelas Coach Shin. Timnas Indonesia berada di grup C bersama dengan Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas Cina, dan Timnas Jepang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FIFA Matchday akan dimulai berdekatan dengan pertandingan pertama skuad Garuda di putaran ketiga. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah Arab Saudi pada 6 September 2024. Bikin heboh, Shin Tae-yong berikan janji mengejutkan setelah dapat Golden Visa dari Presiden Jokowi. Apa komitmen besar yang akan mengubah nasib Timnas Indonesia? Temukan detail janji yang bikin semua terkejut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berjanji untuk memajukan sepak bola Indonesia setelah menerima Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pria asal Korea Selatan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya dan janjinya melalui unggahan di Instagram. Terima kasih banyak Presiden Joko Widodo. Kami akan bekerja lebih keras dan berbuat lebih baik untuk sepak bola Indonesia di masa depan. Ayo Garuda, tulis Shin Tae-yong dalam unggahan terbarunya di Instagram. Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun untuk mendukung perekonomian Indonesia. Shin Tae-yong mendapatkan visa ini sebagai penghargaan atas prestasi-prestasinya sejak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019. Selama masa kepelatihannya, Shin Tae-yong telah meraih banyak prestasi. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia 2024. Timnas Indonesia U23 juga hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024, meskipun akhirnya kalah dari Uzbekistan U23 di semifinal, Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga, dan Guinea U23 di playoff. Di level senior, pencapaian Shin Tae-yong juga mengesankan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Ini memperbesar peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di babak ketiga ini, Timnas Indonesia akan bersaing di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 untuk memastikan tiket ke babak keempat kualifikasi. Sensasional! Bintang Kroasia beri pujian menghebohkan untuk Martin Paes. Apa yang sebenarnya membuat Paes begitu istimewa bagi tim FC Dallas? Simak fakta-fakta mengejutkan di balik pujian ini. Penyerang FC Dallas, Petar Musa, mengaku sangat kagum dengan Martin Paes. Pemain asal Kroasia ini menyebut bahwa penjaga gawang berdarah Indonesia tersebut adalah pemain kunci di tim berjuluk Toros Hotspur. Musa bergabung dengan FC Dallas pada awal musim Liga Amerika Serikat 2024. Pesepak bola berusia 26 tahun ini langsung menunjukkan performa yang impresif. Hingga kini Musa telah mencetak 13 gol dan 2 assist dari 23 penampilannya di MLS 2024. Meskipun begitu, Musa tetap mengakui peran penting rekan-rekan setimnya dalam kesuksesannya, terutama Martin Paes. Menurut Musa, Paes adalah pemain kunci dengan karakter yang baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia menilai Paes yang berdarah Belanda Indonesia sebagai pemain berkualitas tinggi. Ya Martin, Paes salah satu pemain kunci dalam tim kami. Pertama-tama, ia orang yang hebat di luar lapangan dan di lapangan ia seorang profesional yang hebat, pemain yang sangat bagus, kata Musa dilansir dari laman resmi MLS.
Musa yang memiliki tinggi 194 cm memberi isyarat kepada FC Dallas untuk tetap mempertahankan Martin Paes. Pasalnya, kiper tersebut sedang diminati oleh klub Liga Italia, Empoli. Ia menunjukkan kualitasnya selama musim ini dan ia layak berada di sini, tandas Musa. Sementara itu, Martin Paes sendiri telah membuat 98 penampilan bersama FC Dallas sejak bergabung pada 2022. Kiper bertubuh tinggi ini pernah masuk dalam tim MLS All-Star karena penampilannya yang cemerlang di FC Dallas. Ini baru top. Ramadan Sananta gemparkan Piala Presiden 2024 dengan ketajamannya. Apakah penampilan brilian ini akan membuat Shin Tae-yong memanggil kembali ke timnas Indonesia? Temukan fakta menarik dan spekulasi besar di balik ini. Striker Persis Solo, Ramadan Sananta tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi 2 pertandingan terakhir grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Pada saat itu, Shin Tae-yong memilih Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Dimas Derajat untuk lini depan timnas Indonesia. Namun tidak ada gol yang tercipta dari para penyerang tersebut. Timnas Indonesia kalah dari Irak dan menang atas Filipina dengan gol-gol dicetak oleh Rizky Ridho dan Tom Haye. Setelah tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong, Ramadan Sananta menunjukkan ketajamannya di Piala Presiden 2024. Hingga saat ini ia telah mencetak 3 gol dan sementara ini memimpin daftar top skor Piala Presiden 2024. Sananta mencetak 2 gol saat Persis bermain imbang melawan PSM Makassar di laga kedua grup A. Terbaru gol tunggalnya menjadi penentu kemenangan Persis atas Persib Bandung di laga terakhir grup B di Stadion Sijalak Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan atas Persib mengantarkan Persis ke semifinal dengan status runner-up grup A, mendampingi Borneo FC Samarinda yang menjadi juara grup. Jika Ramadan Sananta terus konsisten, tidak ada alasan bagi Shin Tae-yong untuk tidak memasukkan pemain berusia 21 tahun tersebut ke dalam skuad timnas Indonesia. Selanjutnya, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C, timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan awal grup C melawan Arab Saudi dan Australia. Guncang dunia sepak bola. Rekap uji coba bintang timnas Indonesia di Eropa, kenapa Nathan masih terjebak di bangku cadangan Swansea City? Sementara Rafael tiba-tiba menyita perhatian di tim senior, temukan detailnya di sini. Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon tidak dimainkan saat Swansea City beruji coba melawan FC Köln di Austria pada Rabu lalu. Swansea City kalah 1-2 dalam pertandingan tersebut dan Nathan hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan tanpa dimainkan oleh manajer Swansea City, Luke Williams. Nathan Chu Aon dan Swansea City saat ini sedang menjalani pramusim di Austria sebagai persiapan untuk kompetisi Championship atau divisi kedua Liga Inggris yang akan dimulai pada 9 Agustus 2024. Pada uji coba sebelumnya melawan Bristol Rovers di Swansea City Training Ground Firewood pada 19 Juli 2024, Nathan Chu Aon tampil di babak kedua. Manajer Swansea, Luke Williams mengatakan setelah kekalahan dari FC Köln, ini adalah pertandingan yang sulit dalam kondisi yang menantang dan kami mendapatkan apa yang kami butuhkan dari pertandingan ini. Kami semakin dekat untuk siap menghadapi liga. Ia juga menambahkan FC Köln adalah tim yang berkualitas tinggi dan mengubah seluruh lini luar mereka di babak pertama yang memberi kami kesempatan untuk menghadapi pemain-pemain baru. Williams menganggap hasil pertandingan ini positif meski sulit menilai kualitas performa karena para pemain baru saja bekerja keras sebelum pertandingan. Tidak adil untuk mengharapkan mereka tampil di performa terbaik mereka, jelas Luke Williams. Masa depan Nathan Chu Aon di Swansea City masih belum jelas.
Pemain berusia 22 tahun ini sempat dirumorkan akan dipinjamkan lagi seperti musim lalu. Setelah dibeli dari Excelsior pada Agustus 2023, Nathan Chuaon hanya duduk di bangku cadangan pada paruh pertama musim dan tidak masuk skuad Swansea City. Pada bursa transfer Januari 2024, dia dipinjamkan ke SC Heerenveen di Belanda, namun hanya bermain 4 kali dengan total 15 menit. Sementara itu di sisi lain, penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk mengalami situasi yang unik saat membela ADO Den Haag dalam uji coba melawan Zulte Waregem. Rafael memulai pertandingan sebagai starter tetapi ditarik keluar pada menit ke-75 untuk memberikan kesempatan kepada Joel Ideho. Namun 8 menit kemudian pelatih Den Haag dari Jack Kalezic kembali memasukkan Rafael Struijk, tetapi untuk menggantikan Joel Ideho. Dari 12 pergantian yang dilakukan Kalezic dalam pertandingan tersebut, Rafael Struijk adalah satu-satunya pemain yang dimasukkan, digantikan, dan kemudian dimasukkan lagi. Pada pramusim ini, Rafael Struijk kembali ke tim utama ADO Den Haag setelah sebelumnya bermain di tim U21 pada musim lalu. Di level U21, Rafael berhasil mencetak 5 gol dalam 7 penampilan dan total 345 menit bermain. Kisah inspiratif. Bagaimana nenek jadi motivasi terbesar Maarten Paes untuk berjuang bela timnas Indonesia? Apa cerita emosional di balik tekadnya dan bagaimana ini bisa mengubah masa depan karirnya? Martin Paes mengungkapkan alasan besar di balik keputusannya memilih timnas Indonesia. Ia mengakui bahwa neneknya yang telah meninggal menjadi motivasi utamanya untuk segera membela skuad Garuda. Saat ini Martin sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah diambil sumpah pada 30 April 2024. Kiper FC Dallas ini tidak ragu untuk memilih Indonesia sebagai tempat melanjutkan karirnya di tim nasional. Martin Paes yang besar di Belanda memiliki darah Indonesia dari neneknya, Nel Appels van Huys, yang lahir di Kediri, Jawa Timur ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Meskipun pernah membela timnas Belanda U21, Martin merasa yakin dengan masa depannya di timnas Indonesia. Motivasi tinggi ini dipicu oleh kematian neneknya pada Februari 2024. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan saya merasa harus melakukan ini untuk nenek saya. Mereka PSSI sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, kata Martin Paes seperti dikutip dari laman resmi MLS. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek menjadi WNI. Dan saya bisa menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim. Lanjut Paes. Sungguh luar biasa, 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu seperti momen yang sempurna, ujar Martin. Namun saat ini Martin masih belum bisa membela timnas Indonesia. Ia terkendala oleh regulasi di Statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga, yang melarang pemain membela asosiasi baru. Jika sudah pernah bermain untuk asosiasi sebelumnya di atas umur 21 tahun. Martin diketahui pernah membela timnas Belanda U21 sebanyak 6 kali. Saat ini PSSI sedang mengupayakan banding untuk kasus Martin. Mereka telah membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase olahraga. Diharapkan Martin bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024 mendatang. Ini dia. Jens Raven mengungkap rahasia dan kejutan besar di balik kinerja timnas Indonesia U9 di Piala AFF. Apa yang membuatnya begitu terpukau? Penyerang timnas Indonesia U19 Jens Raven mengaku puas dengan performa timnya selama fase grup Piala AFF U19 2024. Dia menyatakan bahwa Garuda Nusantara sudah siap menghadapi pertandingan babak gugur. Timnas Indonesia U19 berhasil memastikan tiket ke semifinal Piala AFF U19 2024 setelah meraih kemenangan di semua 3 pertandingan fase grup. Pada pertandingan pertama, mereka menang telak 6-0 melawan timnas Filipina U19. Kemudian di laga kedua,
Timnas Indonesia U19 mengalahkan Timnas Kamboja U19 dengan skor 2-0. Dan di pertandingan ketiga, mereka menang 6-2 melawan Timnas Timor Leste U19. Jens mengungkapkan kepuasannya dengan permainan Indonesia U19 dalam 3 pertandingan tersebut. Meskipun menghadapi lawan yang cukup tangguh, pemain FC Dordrecht U21 itu menilai Merah Putih mampu mengatasi tantangan tersebut. Saya pikir permainan Timnas Indonesia U19 di grup ini cukup bagus, kata Jens Raven. Kamboja cukup keras, tapi Filipina dan Timor Leste juga bermain bagus, dan Kamboja memberikan tekanan yang bagus, tambah Raven. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan bertemu dengan juara grup C di semifinal Piala AFF U19 2024. Juara grup C akan ditentukan dalam pertandingan terakhir antara Timnas Malaysia dan Timnas Thailand U19. Pemenang pertandingan tersebut akan menjadi lawan Timnas Indonesia U19 di semifinal. Jens menegaskan bahwa timnya telah siap menghadapi siapapun lawan di babak 4 besar Piala AFF U19 2024. Ini dia, intip penampakan Stadion Kanjuruhan saat direnovasi. Lapangan super mulus dan kursi-kursi baru yang mulai terpasang. Apa saja perubahan drastis yang mengubah wajah stadion ini? Simak foto-foto terbaru dan detail menariknya. Renovasi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang tidak akan terganggu oleh pembongkaran pintu 13. Proyek konstruksi dasar sudah mencakup seluruh pintu kecuali pintu 13. Project Manager PT Waskita Karya, Vino Teguh Pramudia menyatakan bahwa renovasi Stadion Kanjuruhan sudah mencapai 65%. Konstruksi dasar bangunan stadion sudah selesai. Hampir semua pintu sudah diperkuat. Penguatan struktur memerlukan waktu, kata Vino pada Kamis kemarin. Ia optimis bahwa renovasi Stadion Kanjuruhan Malang akan selesai sesuai jadwal, yaitu Desember 2024, asalkan tidak ada pendudukan area renovasi. Pintu 13 akan diabaikan sementara untuk penguatan. Pintu 13 akan diabaikan dulu menunggu keputusan, tapi penguatan dinding kiri kanan akan dilaksanakan. Kami akan mengembalikan dinding-dinding di pintu 13 seperti semula, jelas Vino. Vino optimis renovasi akan selesai jika tidak ada hambatan dari keluarga korban. Proses pembangunan tribune timur, lapangan, dan sekitarnya sudah selesai, termasuk pemasangan kursi single seat sesuai standar FIFA. Tinggal sedikit saja. Kursi-kursi sudah terpasang, lapangan sudah mulai hijau, tinggal penutupan arsitektur di sekitar stadion. Kami akan mengejar target Desember asalkan tidak ada penundaan dari pihak manapun, tegas Vino. Pada pertemuan 28 Mei 2024 di Aula Polres Malang, disepakati pintu 13 tidak akan dibongkar. Keluarga korban juga setuju pintu 13 akan dibangun museum dan tempat doa. Namun pintu 13 dan konstruksi sekitarnya telah dibongkar dalam 2 pekan terakhir, menyisakan bagian tangga saja. Stadion Kanjuruhan sedang direnovasi setelah tragedi yang menewaskan 135 orang dan melukai lebih dari 609 orang pada 1 Oktober 2022. Renovasi menelan biaya 330 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Stadion di Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Kabupaten Malang ini akan dilengkapi fasilitas seperti lift, tata letak kamera untuk video assistant referee, dan pendingin udara. Di luar dugaan, 5 mantan bintang Timnas Indonesia yang masih menganggur di musim ini. Kenapa mereka belum dapat klub dan apa dampaknya terhadap karir mereka? Simak fakta-fakta mengejutkan dan spekulasi panas di balik situasi ini. Status sebagai mantan bintang Timnas Indonesia ternyata tidak menjamin pemain akan mudah mendapatkan klub, terutama ketika karier mereka mulai meredup. Beberapa pemain berikut adalah contohnya. Menjadi bagian dari Timnas Indonesia tentu merupakan kebanggaan bagi setiap pesepak bola. Namun status tersebut tidak cukup jika pemain tidak bisa menjaga performa mereka, terutama saat masa kejayaannya mulai memudar. Akibatnya beberapa dari mereka kini tidak memiliki klub.
Berikut adalah beberapa mantan pemain timnas Indonesia yang sampai saat ini belum mendapatkan klub lagi. 1. Irfan Bahdim. Piala AFF tahun 2010 melahirkan nama Irfan Bahdim. Saat itu Bahdim yang memiliki darah Belanda mampu membuat pemain sekali Bambang Pamungkas duduk di bangku cadangan. Setelah Piala AFF tahun 2010, Irfan bermain untuk Persema Malang hingga 2013. Kemudian ia melanjutkan karya di luar negeri dengan bermain di Chonburi FC, Nahon Ratchasima, Ventforet Kofu, dan Consadole Sapporo sebelum kembali ke Indonesia bergabung dengan Bali United pada 2017. Setelah 3 musim di Bali United, Irfan pindah ke PSS Sleman pada 2021, lalu ke Persis Solo dan Persik Kediri pada 2023. Setelah dilepas Persik pada akhir musim kemarin, ia kini masih belum memiliki klub. 2. Osvaldo Hai. Pemain asal Papua ini sempat menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23 pada 2020. Namun tindakan indisiplinernya membuat Osvaldo kehilangan tempat di skuad Garuda. Osvaldo adalah pemain berbakat yang pernah bermain untuk Persipura, Jayapura, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta. Sayangnya, cedera yang sering kambuh membuat performanya menurun. Sempat bermain untuk Bayangkara FC pada pertengahan musim lalu, kini ia belum memiliki klub baru. 3. Alfat Fatir. Alfat adalah pemain muda berbakat yang pernah menjadi andalan timnas Indonesia U19. Ia direkrut oleh Madura United dari Persiba Balikpapan pada 2017. Setelah 3 musim di Persiba, ia bergabung dengan Persija pada 2020. Namun pandemi COVID-19 membuat kiprahnya di Persija tidak sesuai harapan. Setelah memenangkan Piala Menpora 2021, ia pindah ke Persis Solo dan kemudian dipinjamkan ke Barito Putra hingga akhir musim lalu. Persis memutuskan untuk melepas Alfat secara permanen menjelang musim baru ini, dan sampai saat ini belum ada klub yang merekrutnya. 4. Gian Zola. Meskipun karirnya tidak secemerlang adiknya Beckham Putra Nugraha, Gian Zola masih layak bermain di Liga 1. Sayangnya saat ini jebolan diklat Persib tersebut belum memiliki klub. Gian Zola promosi ke tim utama Persib pada 2016 dan sempat disebut sebagai gelandang masa depan Pangeran Biru. Namun, karirnya di Persib tidak begitu cemerlang. Ia kemudian mencoba peruntungan di Persela Lamongan, Arema FC, dan PSIS Semarang. Setelah dilepas PSIS, ia masih belum bergabung dengan tim manapun. 5. Andik Firmansyah. Sebelum era Irfan Bahdim, Evan Dimas, dan sekarang Ivan Jenner, Andik Firmansyah pernah disebut sebagai rising star timnas Indonesia. Andik yang memulai karier di Persebaya pada 2009 menjadi andalan sekaligus ikon tim Bajul Ijo. Ia bahkan sempat berkarir di Liga Malaysia dari 2013 hingga 2018 bersama Selangor FA dan Kedah FA. Andik kembali ke Indonesia pada 2019 untuk memperkuat Madura United. Setelah itu ia pindah ke Bayangkara FC, lalu menerima tawaran Persira Banda Aceh pada Agustus 2023. Namun menjelang musim kompetisi baru Liga 1 dan Liga 2, belum diketahui kemana Andik akan berlabuh. Apakah ia akan tetap bermain di Liga 2 atau kembali ke Liga 1? Kita tunggu saja.